Isu utama yang jadi perhatian juga adalah terkait dengan isu Timur Tengah, termasuk Palestina. Kita tahu BKSAP ini cukup vokal juga ya Pak Iya, untuk mendukung Palestina. Sejauh ini bagaimana sih Pak obrolan ataupun koordinasi dengan parlemen-parlemen terkait? kami bersyukur suara kita vokal di fora internasional maupun fora di regional. Kan ada AIPA Ya. untuk ASEAN, EPA untuk Asia, IPU untuk internasional, PUIC parlemen negara OKI. Suara kita selalu satu. Kita punya amanat konstitusi dan utang kepada masyarakat Palestina untuk kemerdekaan Palestina. Palestina negara pertama yang di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Sekarang mereka terjajah. Secara umum semua setuju mendukung kita. Bahkan kemarin kita agak keras kan tendang keluar Israel karena Israel tidak sesuai dengan piagam PBB, tidak layak menjadi anggota PBB. Eksekutif kita di KTT Oki di Riyadh, isolasi Israel bagus sekali. Terakhir ICC International Criminal Court udah mengeluarkan penangkapan buat Netanyahu, kita dorong terus. Nah, kalau yang di sekarang ini, minggu ini kita lagi ada Minggu Solidaritas Internasional Parlemen Indonesia untuk Palestina. Oke, Kita bikin bazar untuk Palestina, bazar UMKM, udah selesai, mereka nyumbang, keuntungan disumbangkan. jadi memang cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan BKSAP dan juga mungkin pihak-pihak terkait ya Pak ya? Cukup banyak tapi tetap harus lebih kuat karena Israelnya memang benar-benar bebal gitu, tetap aja melakukan aksi-aksi yang membuat sakit hati kita semua. Apa Pak, kalau misalkan tadi Anda katakan Israel ini cukup sulit, nah, tapi apa upaya dengan anggota parlemen negara-negara lain untuk bisa bersama-sama memperkuat upaya ini? Sekarang trennya Italia, Spanyol, negara-negara tradisional pendukung Israel udah balik dukung Palestina. Makanya Palestina kemarin waktu voting kemarin karena veto aja kita gagal. Tapi trennya baik. Nah buat saya ini seperti bola salju yang akan terus menggelinding. Kami tidak boleh lelah. Terus suarakan Palestina, terus kerjasama dengan semua untuk isu Palestina, terus sampaikan bantuan buat Palestina. Alhamdulillah nih melalui Aqsa Working Group kita bantu uang, bantu pakaian, bantu isu, bantu literasi dan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai minta maaf, suka ada gini kan, Palestina aja, kita juga kan punya masalah kemiskinan. Dua-duanya, nggak bisa kita cuma ngurus diri kita sendiri, karena kalau kita cuma sibuk inward looking, maka orang lain juga nggak akan bantuin kita. Padahal kita dari awal, konstitusi udah menekankan, bukan cuma melindungi segenap bangsa, seluruh tanah tumpah Indonesia, maju kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu amanat konstitusi. Gitu. Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan BKSAP, apa saja target ataupun capaian yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan, baik jangka pendek maupun jangka menengah panjang? Jangka pendeknya tadi, friendship grupnya dari 57 naik ke 70-an. Karena ketika dia datang, jadi friendship group 57 itu gini, mereka datang ke kita datang ke mereka, itu personal dan institutional bondingnya kuat. Nah itu kita jalankan, kita targetnya 57. Biar ada apa-apa, enak kontaknya. Ini kita udah punya ya perjanjian kerjasama, tolong bantu ini, tolong ini, kerjasama ini. People to people, business to business, parlemen to parlemen, government to government, biar diperkuat. Nah, jangka pendek berikutnya tentu tadi kita menyuarakan isu nasional, bagaimana penguatan SDM, ekonomi, lingkungan. Ya, kita juga ditekankan. Kita peringkat ke-9 penghasil emisi, tapi cuma 1,9%. Itu karena hutan kita luas, tapi mereka tidak mau bantuin kita juga. Kita dorong, ayolah bantulah. Beberapa negara Nordik udah bagus. Norwegia, Swedia udah mulai bagus tuh bantuin kita. Tapi negara-negara lain belum. Nah, kalau jangka panjangnya sih tentu terbangunnya persepsi Indonesia sebagai the good country, negara yang baik. Baik karena memang kita punya modal harmoni, baik karena kita selalu menolong, bukan cuma Palestina ya, Myanmar juga, isu Rohingya juga, isu kelaparan di Afrika. Afrika banyak sekali, Indonesian Aid datang ke sana. Bahkan sekarang ini kita lagi look to Afrika. Ini kita lagi banyak nih
Besok kita mau coba ke Mesir. Aha. Lihat Apa agendanya? agenda paling utama sih tentu penguatan hubungan bilateral. Yang kedua, Mesir ini punya banyak sekali dua hal. Kemampuan mereka mengelola museum mereka bagus-bagus. Kita juga punya banyak sekali peninggalan, tapi mereka jauh lebih advance. Nah, yang kedua tentu mereka punya Al-Azhar. Kita punya hubungan yang kuat dengan Al-Azhar, kita lagi pengen memperkuat lagi. Jumlah mahasiswa kita sudah banyak, tapi kita pengen lebih dominan. Karena dibanding Malaysia, kita kalah. Walaupun banyaknya Indonesia, jumlahnya kalah sama Malaysia. Oke. Gitu. Pemerintah sebagai Indonesia kita harapkan semakin bisa menjadi negara The good country. the good country. Ini kan juga tercermin dari kepercayaan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan OKI di tahun 2025 dan juga ada Asia Afrika ya Pak ya. Iya, betul. Bagaimana persiapan dan apa saja isu-isu yang akan disuarakan Pak? Kita ini bersyukur ya, baik OKI maupun negara Afrika selalu mengenang konferensi Asia Afrika 1955 tuh. Bahkan saya pernah ke Azerbaijan di Baku, the 10 principle, Bandung Principle itu selalu diulang-ulang karena memang 10 dasar-sila Bandung itu selalu menjadi dasar mereka. Jadi sesudah konferensi Asia Afrika tuh kayak ada gelombang kemerdekaan negara-negara di Asia Tengah sama di Afrika. Makanya mereka ada patung Soekarno ya di Maroko dan macam-macam. Buat saya itu di Aljazair itu bagus. Nah, ada dua nih yang kita targetkan. Pertama, tentu kita tunjukkan lagi bahwa hubungan itu ada, hubungan itu harus produktif, dan hubungan itu harus melibatkan multi-track diplomasi. Bukan cuma parlemen to parlemen, kami ingin people to people, business to business, community to community. Itu yang dikembangkan. Makanya kita dukung ketika pemerintah melakukan pembebasan visa bagi beberapa negara, walaupun kita minta resiprokal, kita juga dibebasin dong. Iya. Ya, sehingga makin banyak dengan bebas visa itu memudahkan lah, memudahkan. Nah, yang kedua tentu isu Palestina kita angkat lagi agar semua tetap bersatu padu. Yang ketiga tadi isu lingkungan, dan tentu jangan lupakan ya nilai-nilai Indonesia sebagai the good country, the big brothers buat OKI ataupun buat negara Afrika, itu yang mau kita tonjolkan.